Di sini juga ada kemarin 15 sampai 20 anak. Mereka memang tidak menggunakan baju, memang hanya dipakaikan pampers saja. Dipakaikan kembali bajunya apabila dikasih makan, difoto untuk dokumentasi, dikirimkan ke orang tuanya. Sebanyak 33 daycare ilegal terdata di kota Yogyakarta. Diduga mereka telah beroperasi meskipun tanpa mengantongi perizinan alias ilegal atau gadungan. Yang saya heran itu justru itu dilakukan oleh ibu-ibu. Emangnya dia nggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu. Di kota Banda Aceh, daycare Babypreneur juga disegel setelah ketahuan menganiaya seorang anak usia 18 bulan. Tempat penitipan anak ini ternyata juga tidak memiliki izin operasional. Tindak kekerasan di daycare ilegal muncul di sana-sini, menimbulkan kegusaran dari banyak pihak. Terungkapnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, kota Yogyakarta, menjadi sebuah potret fenomena gunung es yang mengancam keselamatan buah hati kita. Balita berusia 3 bulan hingga 2 tahun yang dititipkan di sini ternyata diperlakukan secara tidak manusiawi oleh petugas. Para korban di bawah umur ditemukan polisi dalam kondisi kaki terikat. Pekan lalu, Realitas bersama Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP diketahui, pihak pengelola daycare telah melakukan pengelabuhan dalam menjalankan jasa penitipan anak. Orang tua hanya diperlihatkan fasilitas dengan kondisi serba baik-baik saja. Namun nyatanya hanya ruang peraga alias show unit belaka. Semasuk, Mas? Ini ruangan permainan. Memang di sini juga ada CCTV, namun di setiap ruangan itu tidak ada. Jadi CCTV itu ditaruh di tempat-tempat bermain seperti ini gitu. Memang kemarin dari keterangan dari para ibu dari si bayi, apabila mereka baru mendaftar, mereka akan diberikan contoh untuk kamar ini. Nih, ini kamar, menjadi kamar contoh. Kamar contoh ini ada kamar mandinya, di dalam ada AC-nya gitu, lengkap jadinya. Namun ini kamar yang digunakan untuk pendaftaran awal, sehingga para orang tua si anak ini tertarik, bahwa ruangannya ada AC-nya, ada nyaman dan luas gitu. Iya. Faktanya anak-anak itu diletakkan di sini, Mas. Ini boleh. Faktanya di sini. Pengap, habis itu ruangannya kecil dan hanya ada kipas angin gitu. Kipas angin aja, sedangkan AC tidak ada. Sirkulasi udara juga. Iya. Berasa sekali, Bang. Iya benar. Mungkin Mas bisa merasakan langsung tidak ada sirkulasi udaranya ya. Sebagai orang dewasa saja bisa merasakan betapa pengapnya anak-anak. Ini usia yang 0 sampai 2 tahun itu. Iya benar. Kasurnya hanya ini. Iya, kasur. Nggak pakai kasur, hanya pakai playmat. Playmat. Yang sudah kita sita. Bangunan 2 lantai ini sebenarnya memiliki 11 kamar. Di masing-masing kamar berukuran kurang dari 10 meter persegi ini ditempatkan 15 hingga 20 anak. Mungkin bisa lihat ke atas. Di atas ini ada berapa lantai dan mulai dari situ? Di sini ada 4 ruangan, Mas ya. Ini sama, ruangannya kecil, hanya kipas angin. AC tidak ada. Pengap ya. Tidak sesuai janji lah. Ada pun AC mungkin bekas ya. Bekas. Iya, bekas AC ya. Kemudian Sudah tidak ada. Waktu itu satu ruangan ini ada berapa anak, Bang, ya? Jadi ada, waktu kita lakukan penggerebekan tuh satu ruangan berkisaran 15 sampai 20 anak. Satu ruangan. Iya.
Dan berapa total jumlah anak yang ditemukan? Kalau anak waktu saat itu kita temukan sebanyak 53 orang. 3 orang. Total jumlahnya ada. Total jumlah semua siswa di sini ada 103. Dan semuanya ini hanya untuk bermain atau ada untuk tidurnya juga atau semua? Ya mereka main di sini, tidur di sini, makan di sini gitu. Boleh kan? Berapa? Ya, boleh. Bahkan di sini nggak ada WC-nya ya. Oh ini nggak ada WC ya? Nggak ada WC. Ini juga oh ini ada WC-nya ini. Sama, ini juga tidak ada AC-nya. Lagi-lagi Iya. ada AC, kemudian sirkulasi udara ini. Iya. Jadi kalau masuk sini tuh dikasih bantal, kasih handuk itu dari orang tua, orang tua si anak. Bukan dari sini. Namun faktanya mereka dapati di video itu anaknya tidur nggak pernah dikasih bantal. Artinya tidurnya memang di lantai, geletak aja di sini. Ini emang ya? Iya, nah ini contohnya. Mereka hanya beralasan ini, Mas. Ya, ini. Sebelum digerebek, daycare Little Aresha menampung 103 anak. Biaya penitipan per bulan berkisar 1 hingga 1,5 juta rupiah per anak. Aparat mengungkap tindak kekerasan terhadap anak di tempat ini diduga dilakukan secara sistematis dan terencana. Dari hasil keterangan daripada orang tua para korban, pantas mereka tuh setiap datang siang mau ngantar makanan siang ke sini, anak-anak itu kok nangisnya saling bersautan satu sama lain. Namun mereka tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam penitipan ini. Kemudian memperlakukan, motifnya apa? Ini kan tidak manusiawi sekali kalau kita. Ya sebenarnya kalau dari motif dari ketua yayasan sendiri yang bisa kita ini, otomatis ini kan motif ekonomi, Mas ya. Artinya Mas bisa lihat sendiri dengan ruangan kecil, dengan pengasuh sedikit, namun murid tetap diterima terus. Berarti kan ini motif ekonomi ya. Yang kedua tentunya dari si pengasuh mengatakan ya ini karena instruksi. Jadi dia tidak berani, dari ketua yayasan. Di ruangan yang pengap ini, ya saya tidak dapat membayangkan. Saya sebagai orang dewasa saja merasakan suasana yang begitu pengap. Bagaimana dengan anak-anak usia 2 tahun berada di lokasi ini? Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang layak justru mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari sejumlah pengasuh yang ada di daycare Little Aresha ini. Hasil penyidikan Polresta Yogyakarta, hingga kini sudah ada 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku tindak kekerasan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maksud hati menitipkan buah hati agar tumbuh kembangnya diawasi lebih baik, namun justru fakta pahit yang didapati. Orang tua kerap menemukan luka cedera pada anaknya, namun pihak pengelola menjelaskan kuku dan mainan anak sebagai penyebabnya. Anak sampai istilahnya diantar ke sekolah sampai megangin tangan, megangin baju. Oh mungkin gak mau pisah sama orang tua gitu kan. Aldewa Anjasmara Halid, salah satu orang tua korban, mengaku menitipkan anaknya di Little Aresha lantaran dijanjikan fasilitas dan perawatan yang maksimal. Ia merasa cocok dengan biaya yang terjangkau serta jarak yang tidak jauh dari rumahnya. Ia merasakan kejanggalan saat ingin melakukan survei di hari biasa, namun ditolak oleh pihak daycare. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan demi kejanggalan terus bermunculan. Salah satunya adalah temuan bekas luka pada anaknya. Kalau nggak salah 6 bulan lalu gitu ya, 6 bulan lalu kami melihat anak saya itu ada bekas luka. Saya lupa di tangan kiri atau kanan itu. Jadi bekas luka itu seperti kena minyak goreng. Nah, saya jemput, saya ke Gembiran tempat miminya itu, tempat mbahnya. Saya tanya, ini kenapa? Kan miminya juga memang suka masak gitu kan. Oh nggak sama saya ini minyak ini. Nah terus saya lihat laporan sekolah kemudian tidak ada laporan terkait luka. Jadi lukanya kayak luka kena minyak goreng. Karena kan itu seminggu nggak hilang mas. Jadi kayak bentuk koreng. Daycare kami WA untuk
ngasih tahu nih, Miss ada luka, tolong kami sudah bawakan ada salep, tolong diberikan. Nah, dari situ saya mulai ada agak janggal. Kemudian 3 bulan terakhir yang saya sebutkan, makan itu selalu kami berikan sarapan, bawa bekal. Tadi dapat 1 kali makan dan snack. Nah, tapi di 3 bulan terakhir itu Ara ini malah terindikasikan stunting karena berat badannya tidak naik tapi turun. Nah, di situ saya mulai mikir, saya bandingkan dengan laporan itu selalu habis minimum sisa 2-3 suap. Jadi asumsi kami susu sudah dapat, makan snack sudah dapat, harusnya naik. Tidak cuma itu, kini perilaku anaknya jadi lebih mudah marah alias tantrum. Dewa sama sekali tidak pernah menyangka di balik sikap lemah lembut para pengasuh dan pengelola yayasan selama ini nyatanya tega kepada anak-anak. Saya shock tentu ya. Saya juga sama istri saya terutama setelah video bayi diikat itu meluap, langsung nangis. Nah, saya kan nggak mungkin nangis depan istri Mas ya, malu ya. Jadi ketika saya misalkan anak istri udah tidur, saya lihat video itu lagi. Nah, anak saya kan 1 bulan di situ Mas, di Gedung Selatan. Di tempat bayi-bayi. Iya, di tempat ruang bayi itu. Jadi saya mikir, wah, saya sendiri yang bihadap sama ini ternyata. Saya nitipkan di situ. Saya nggak tahu sama sekali. Saya nangis itu kan. Kemudian akhirnya kami mendapat beberapa masukan dari teman-teman, segera hubungi psikiater segala macam. Jadi itu juga kami jadi poin harus lebih kuat di depan Ara gitu ya. Bawa dia untuk lupakan hal-hal soal sekolah. Dan saya nunggu istri libur juga nih ya untuk membawa ke psikiater karena kami ingin menanyakan bagaimana caranya kalau supaya dia tidak takut sekolah, tidak takut tas sekolah, tidak takut miss. Nah, itu ya. Iya, jadi jatuhnya ya trauma, Mas. Pasangan Danang dan Ninda mengaku merasakan kejanggalan serupa sejak awal menitipkan anaknya tahun 2024 silam, sudah beberapa kali menemukan bekas luka di tubuh anaknya. Pasangan ini mencurigai anaknya mengkonsumsi obat tidur selama di penitipan anak. Kecurigaan saya itu kayak dikasih obat tidur seperti itu, sama kalau pada saat saya jemput itu kadang di jalan udah ngantuk kayak tidur seperti itu. Kok ini kayak ada sesuatu yang nggak beres ya. Selanjutnya itu beberapa bulan jalan lagi kok ada sesuatu yang feeling kayak nggak enak gitu. Kecurigaannya tambah lagi itu ketika penjemputan istri saya itu beberapa kali ditegur dari pihak Little Aresya itu kalau jemput 30 jangan dadakan 30 atau 1 jam sebelumnya ya Mas di situ. Dari semua itu saya melakukan penjemputan itu kadang saya nganter itu kadang setengah 9 jam 9 terus saya jemput itu kalau anak saya itu benar-benar saya antar nangis dari rumah sampai sana nangis, terus waktu saya kasihkan itu tetap masih dekep saya nangis kejer itu biasanya 1,5 jam 1 jam saya jemput lagi biasanya seperti itu. Karena hati orang tua mana sih yang ketika diantar nangis masih ngekep kayak gini, di jalan pun saya tetap waduh saya ingat ya udahlah saya jemput lagi biasanya seperti itu. Siswanya udah banyak nih, dia udah dapat banyak, setiap bulan ada aja Yang mengagetkan, anaknya bahkan bisa memperagakan cara mengikat tali ke tubuhnya sendiri. Kalau anak saya sampai sekarang dia nggak mau cerita, paling cuman tak tanya kamu di sekolah diapain, nggak mau cerita. Tapi tak buat kayak itu tuh kayak bercandaan, kayak mainan, dia mau bercerita. Tapi mau berceritanya nggak secara langsung. Contohnya gini, kakak biar nggak lari-lari diapain ya nak, tak gituin kan. Ditali aja mami, ditali kakinya, diikat mami gitu. Terus dia langsung ambil selendang, dia tali tuh kakinya si kakaknya. Mami bantuin. Terus saya bantu ikat. Terus begitu saya ikat kakinya, rasain kakak nggak bisa lari-lari gitu kan. Tangannya belum. Dia berceritanya persis sama visual yang muncul. Seperti yang emang yang terjadi. Tapi kalau ditanya, Miss tuh ngapain aja, dia nggak mau. Gimana nggak trauma Mas, kita istilahnya kerja, kita nitipin anak kita dari pagi sampai sore, ternyata itu tuh kita nitipin ke orang yang salah, kita tuh ngasih anak kita tuh untuk disiksa gitu loh. Jadi nggak nyangka aja gitu anak kita ditali tangannya, terus
kakinya, terus nggak dikasih makan kayak gitu, yang nggak nyangka gitu. Sebelumnya juga daycare kayak gitu, ya percaya aja anak sampai istilahnya diantar ke sekolah sampai megangin tangan, megangin baju, kita tetap mikirnya oh mungkin nggak mau pisah sama orang tua gitu kan, nggak mau pisah sama orang tua, terus ya udah anak-anak semua nangis kayak gitu, mungkin biasa gitu. Tapi di sini pun kok mau antar tuh istilahnya satu kampung pun denger nangis kayak gitu, ketakutan gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap layanan penitipan anak terus meningkat. Namun rupanya, tidak semua daycare di Indonesia memenuhi persyaratan. Kementerian PPA mencatat sebanyak 44% yang beroperasi statusnya ilegal. Kalau kita itu kan biasanya lihatnya karena dia pasang banner papan nama ya. Oh ini ada daycare baru nih, oh ini ada kelompok bermain baru kayak gitu. Itu karena di wilayah mereka melihat ada papan nama dipasang kayak gitu. Nah karena itu di wilayah, oh ada nih, makanya kemudian mencoba untuk didekati kayak gitu, untuk gabung kayak gitu. Kalau dikatakan luput sebenarnya tidak. Kami itu sebenarnya sudah sangat aware ketika ada PAUD-PAUD baru yang berdiri di setiap wilayah Kemantren, itu untuk himpau di Kemantren itu mendekat, kemudian memberikan informasi pertemuan rutin kami. Bahkan kami itu ada tim pendamping untuk izin operasional. Tapi memang kalau dari daycare tersebut memang tidak ada respon ke kami dan tidak ada usaha untuk mendekat ke kami juga. Dalam 2 tahun terakhir, kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare tak berizin terus terjadi, menimbulkan tanda tanya publik. Bagaimana sistem pengawasannya? Selama ini kan belum pernah mengajukan perizinan, yang nggak ada izinnya sama sekali sampai dengan saat ini. Ya, sehingga kami belum melakukan visitasi. Pasca Little Aresya ditutup, Pemkot Yogyakarta mengalihkan anak-anak didiknya ke tempat penitipan anak lain. Setidaknya ada 15 daycare resmi yang ditunjuk untuk menampung para korban. Salah satunya adalah Alifa Muslim Babypreneur Daycare. Pihak pengelola menjelaskan, perizinan daycare tidak hanya mengatur soal fisik bangunan dan fasilitas, namun juga latar belakang pendidikan para pengasuhnya. Meski begitu, prosesnya tidak memakan waktu lama. Salah satunya ini, jadi ini salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pendamping-pendamping di daycare. Jadi mereka harus punya sertifikat atau melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan bimbingan teknis konvensi hak anak, kemudian pengasuhan positif ini dari kementerian ini. Syarat wajib yang harus dimiliki, ya, yang harus dimiliki oleh setiap pengasuh di daycare yang memenuhi standar SNI. Itu. Kalau pengurus izin nggak lama, karena alhamdulillah khususnya untuk Pemkot kota ini juga luar biasa. Jadi mereka supportnya juga luar biasa, dan sekarang kan apa-apa online ya. Jadi kita penuhi dokumennya, kita upload gitu. Itu kira-kira 3 bulan itu sudah bisa kita dapatkan izin. Biaya berapa tuh kalau ngurus izin pendirian daycare sendiri? Biaya nggak ada, nggak ada kalau dari pemerintah, nggak ada, nol. Meski teorinya tidaklah sulit mengurus perizinan, namun faktanya masih banyak daycare gelap di kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengungkap, hampir setengah dari daycare yang beroperasi saat ini adalah ilegal. Namun anehnya, Dinas Pendidikan justru menyebut daycare tak berizin tidak dalam ranah pengawasan mereka. Ya, karena tidak berizin maka belum dalam pantauan kami. Karena belum berizin. Lama ya, tapi kan ya kami nggak tahu kalau itu ada keberadaan seperti itu juga.
selama ini kan belum pernah mengajukan perizinan, yang nggak ada izinnya sama sekali sampai dengan saat ini. Ya, sehingga kami belum melakukan visitasi. Memang yang berizin sekarang ada sekitar 37 sudah berizin, dan yang belum berizin sekitar 30-an juga belum berizin. Ya, tapi menjadi catatan juga banyak juga yang tidak berizin itu operasionalnya nempel di TK-TK yang sudah ada. Tapi kan sebetulnya gini Mas, dari sisi perizinan kan kita juga sudah melakukan sosialisasi ke banyak posyandu, ke masyarakat untuk mengecek itu berizin apa tidak. Tapi masyarakat kadang-kadang juga tidak ngeh tentang perizinan-perizinan kayak gitu. Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, angka kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kasus kekerasan fisik, psikis, serta seksual masih membelenggu anak-anak Indonesia. Celakanya, lembaga pendidikan kilat dan sekolah justru menjadi salah satu tempat kejadian kekerasan dilakukan. Kita sangat tidak ingin ada kecolongan seperti ini, begitu ya. Semua kita tidak ingin ada kekerasan terhadap anak, apalagi DIY yang sudah layak anak ini, yang sudah bekerja keras ini untuk menjadikan DIY yang layak anak, kabupaten kotanya juga layak anak, begitu ya. Tetapi memang kalau ada kemudian satu rantai yang belum bekerja optimal dan kecolongan tadi, ini menyedihkan. Artinya kami sangat prihatin dengan adanya ini. Kemudian supaya itu menjadi ramah anak, kan kemudian ada standar untuk taman asuh ramah anak untuk para daycare ini, gitu. Dan kami mendorong itu untuk terpenuhinya standar-standar itu, sehingga ketika kemudian sudah didampingi, dibina, sudah sesuai memenuhi standar itu, maka kemudian kita sampaikan untuk sertifikat taranya, begitu. Ini memang setiap tahun kan bekerja terus ya untuk bisa semua daycare ini nanti menjadi tara, begitu. Kehadiran tempat penitipan anak menjadi pilihan bagi orang tua yang bekerja. Mereka sesungguhnya dengan berat hati menitipkan buah hatinya ke orang lain. Jangan lagi ada toleransi bagi daycare gadungan dan berperilaku keji. Metro TV